Hello and what's up Junkies. Sekarang kita sudah bersama dengan Honda CR-V Prestige generasi keempat tahun 2013. Dan mobil ini masih merajai kelasnya hingga bahkan sampai saat ini gitu ya. Siapa yang nggak kenal CR-V? Di medium SUV, ini udah terkenal banget sebagai salah satu SUV favorit orang Indonesia. Dan untuk generasi yang ini, sekarang secondnya itu udah ada beberapa bahkan yang di bawah 200 juta rupiah. Jadi sangat worth it sekali bukan? Penasaran? Dan tentunya sebagai CR-V terakhir yang bermesin naturally aspirated, dia juga memiliki beberapa charm yang bahkan nggak dimiliki oleh CR-V turbo yang terbaru. Karena itu kita lepas luar dan dalam, start your engine. Nah, Tojaki, sebelum kita bedah luar dan dalam CR-V generasi keempat ini, kita penasaran dengan rasa berkendara ya. Jadi kayak apa sih rasa mesin K24 naturally aspirated ini? Yuk kita test drive dulu, let's go! Nah, Tojaki, sebelum kita lanjut ke test drive si Honda CR-V, kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke sponsor kita untuk video kali ini, yaitu STP Oil. Yes, ini adalah STP Sin Full Synthetic Motor Oil hasil racikan perusahaan asal Amerika STP yang udah berkecimpung di dunia pelumasan selama 60 tahun lebih loh, so kualitas olinya udah nggak perlu diragukan lagi. Mesin-mesin mobil modern kini semakin kompleks, so pastinya butuh perlindungan dari pelumasan yang proper dong. Karena itu setiap oli STP Sin telah dilengkapi formula mutakhir seperti scientifically engineered anti-wear additives yang didevelop khusus untuk iklim tropis dan bikin mesin lebih tahan terhadap kondisi stop and go seperti di Indonesia. Kemudian Advanced Friction Modifier yang ngasih perlindungan lebih dari kerusakan akibat gesekan serta menjaga kehematan BBM. Lalu ada antioksidan plus ethanol water guard yang melindungi mesin dari karat dan korosi serta mencegah efek negatif etanol dan air. Dan yang terakhir powerful cleaning agents yang membersihkan dan mengurangi deposit pada piston yang berbahaya untuk mesin. Dan gak stop sampai di situ karena oli STP Sin juga diperkuat dengan turbo protection yang cocok banget buat mesin-mesin turbo kekinian seperti Race, Seltos, CR-V dan tentunya Renault Captur gua ini. Sehingga komponen kritis turbo senantiasa bersih dan kinerjanya bisa maksimal. Dan tentunya selain semua kelebihan yang tadi gue udah bilang, STP Oil juga menyediakan berbagai macam oli yang tentunya pasti ada yang cocok buat mobil kalian gitu. So, kalau kalian pengen cek lebih detail lagi, kalian bisa cek Instagramnya STP Oil di sebelah sini, @stp-indonesia, atau cek langsung websitenya di www.stpoil.co.id. Seperti itu. Nice, so thank you banget STP. Sekarang kita lanjut untuk test drive si Honda CR-V kayak apa. Let's go. Nah, Tojaki, Honda CR-V generasi keempat. Mengingat sekarang harganya itu udah cukup terjangkau, beberapa bahkan bisa kalian beli di bawah 200 juta rupiah. Ini bisa menjadi bargain banget. Sekaligus, ini adalah CR-V terakhir yang naturally aspirated. Jadi itu adalah sebuah kelebihan tersendiri gitu ya. Tapi gimana rasa berkendara ya? Sekarang kita bahas mulai dari 3 hal positif yang kita suka. Yang pertama-tama yang kita suka adalah that feeling of Honda yang fun to drive. Iya, walaupun karakter generasi keempat ini dia udah berubah jadi lebih ke arah cruiser, tapi tetap nggak kehilangan jiwa karakter dari Honda yang setirnya tetap terasa lumayan tajam gitu, dan throttle response pun terasa Honda gitu ya. Jadi cukup fun lah untuk mobil yang sebesar ini. Dan karena mobil karakternya begitu, ini pun mobilnya jadi easy to drive banget. Yang kedua adalah mengenai driving position. Kalau kalian suka mobil yang driving position itu tinggi, kalian pasti akan suka CR-V generasi ini. Karena ini jok udah gue set posisi paling rendah aja, dia masih berasa lumayan tinggi. Thanks to dashboardnya emang terasa rendah, agak commanding gimana gitu ya. Dan yang ketiga adalah mengenai linear response dan performance-nya. Iya, jadi kayak yang gue bilang tadi, berhubung ini adalah CR-V terakhir yang naturally aspirated, gak ada turbo lag sama sekali di sini. Jadi kalian bisa merasakan respons dari mesin 2400 cc-nya secara linear dan secara smooth. Makanya enak mobilnya buat dipakai keluar kota, jarang jauh gitu ya.
Tapi tentunya nggak ada mobil yang sempurna, makanya sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression-nya. Yang pertama-tama adalah that feeling of Honda yang seperti kalian tahu ya, mobil-mobil Honda apalagi di generasi-generasi ini gitu ya. Kalau kalian udah pakai lebih dari 5 tahun, build quality dan fit and finish-nya tuh mulai starting to fall apart. Jadi kayak ibaratnya bahasa simpelnya adalah kalengnya mulai keluar. Kemudian yang kedua adalah road noise. Iya, entah kenapa gue merasa untuk CR-V ini road noise itu terasa lumayan masuk ke kabin gitu ya. Jadi nggak tahu apakah ini salah bannya atau salah peredaman dari bawahnya, tapi lumayan terdengar gitu. Dan yang ketiga adalah mengenai konsumsi BBM-nya. Iya, CR-V terkenal bukan mobil yang bisa dibilang irit gitu ya. Ini pun demikian. Kita aja di tol itu cuman bisa averaging 1:10,5, yang menurut kita itu sama sekali tidak irit. Dan dalam kota itu bisa 1:8 gitu. Jadi ya, kalau kalian memang tertarik untuk mobil ini, pastikan kocek kalian juga cukup untuk mengisi bensinnya yang nggak bisa dibilang irit gitu. Tapi secara overall, menurut gua mobil ini tuh harganya udah masuk akal banget. Kenapa? Karena again man, ini di bawah 200 juta loh ada gitu kan, yang artinya kalian bisa dapat SUV besar yang masih terlihat sangat modern gitu ya untuk 2021 sekalipun, dengan harga di bawah Honda Brio baru. Iya gitu. Jadi benar-benar udah sangat make sense banget. Apalagi karakter NA-nya nggak bisa kalian temukan di CR-V terbaru. Dan itu punya karakter tersendiri yang menurut gua tuh lebih charming. Eksterior merupakan iterasi CR-V paling tajam di antara seluruh generasi CR-V dengan solid wing face di depan dan lampu memanjang di belakang yang secara sekilas langsung dapat dikenali sebagai CR-V. Nah untuk jadi Honda CR-V generasi keempat tahun 2013 alias CR-V RM spesial buat Agan Hutomo yang udah nge-request semenjak lama gitu ya untuk kita nge-review mobil ini. Akhirnya kita dapat unit yang layak review milik dari Auto High. Iya, seperti kalian lihat di sini. Dan tentunya semua mobil yang besutan Auto High itu dalam kondisi yang masih oke banget gitu ya. Tidak terkecuali CR-V yang satu ini. Nah, kalau kalian minat, kalian bisa kontak aja lah ke Auto High yang Instagramnya ada di sebelah sini. Kemudian kontak personnya di bagian bawah sini, Om Daniel juga bisa kalian langsung kontak gitu ya. Karena ini kondisinya masih oke banget. Bayangin, 2013, kilometer itu belum mencapai 100.000. Jadi masih tergolong cukup low KM. Nah, sekarang kita lanjut ke bahas eksterior. Mulai dari belakang seperti biasa. Antena sudah shark fin. Nah, untuk trim Prestige, kalian dapat spoiler seperti ini ya. Karena untuk trim bawahnya itu nggak ada. Lengkap dengan third brake stop lamp yang modelnya itu monokrom kayak gini, cukup unik. Di sini sendiri udah kaca di defogger, ada yang knowing di sini, dan masih ada logo iVTEC di sini yang khas Honda banget gitu ya. Jadi kayak oke lah, DNA Honda yang kerasa. Ada trim hitam di sini yang ada chrome-nya, jadi kesannya lebih lebar. Logo CR-V, dia bumpernya memang cenderung main aman gitu ya, nggak yang terlalu aneh-aneh. Ada cladding hitam besar di bagian bawah sini yang menegaskan kesan SUV dan tangguh dengan mata kucing. Dan lagi-lagi untuk trim Prestige, kalian dapat muffler cutter juga di bagian bawah sana yang modelnya tuh kayak aftermarket gitu. Padahal itu sebenarnya tuh OEM by Honda juga. Kemudian safety, dia memang belum ada parking sensor ya, jadi masih polos khas Honda pada zamannya, masih rada pelit soal begini-gini ya. Jadi kalian harus tambahin sendiri. Tapi at least udah ada kamera mundur di sini. Yang ini juga terkesan seperti aftermarket, tapi ya udahlah ya. Nah, kemudian lanjut ke taillights, ciri khas CR-V dari generasi 1. Jadi taillights itu memang dia pillar mounted kayak gini ke atas. 1, 2, 3, sampai 4 sekarang masih yang seperti ini. Bahkan CR-V itu banyak yang julukin sebagai poor man's Volvo XC90. Iya, karena emang desain belakangnya tuh kayak ala-ala Volvo XC90 gitu ya. Lampunya sendiri juga masih semua bohlam, sampai yang facelift pun masih sama gitu ya. Jadi masih cukup oke lah, masih up to date. DLO-nya atau window line-nya itu dibuat menurun seperti yang generasi ketiga. Jadi kelihatan seperti coupe profile, padahal enggak, asli itu atapnya tetap lurus. Ini hanyalah sebuah ilusi yang bikin atapnya terkesan lebih rendah. Door handle model chrome, dan di sini pun ada smart entry ya. Kalau kalian pengen buka, kalian tinggal taruh tangan di sini, maka dia akan otomatis kebuka. Dan di sini pun ada untuk kunci juga, kalian tinggal pencet aja tombol hitamnya. Ke bawah, cladding hitam masih menjulur sampai bagian depan, khas dengan sebuah SUV yang terkesan gagah dan tinggi. Udah ada mud flap built-in juga. Dan untuk bagian spion, di sini udah ada lampu sen di bagian sini, dan spionnya pun udah electric retract dan udah electric adjustment, walaupun dia memang belum auto retract.
Nah, bagi kalian yang lebih suka pelek yang berdesain lebih simpel dan kekar, pastinya akan lebih suka pelek untuk yang generasi pre-facelift seperti ini. Palang 5 two-tone polish seperti ini dengan warna gunmetal. Dan ini sendiri ring 18 inci dibalut dengan ban Dunlop Sport Max 050 dengan ukuran 225/60R18. Rem 4 roda udah cakram dan udah ada ABS, EBD, stability control gitu-gitu. Jadi udah cukup oke untuk SUV yang umurnya hampir 10 tahun. Mengadopsi desain solid wing face yang memang sudah jauh lebih sempurna. Ini sendiri solid wing face kan dari grill tuh langsung nyambung ke bagian headlights sehingga terkesan seperti sayap gitu kan. Grillnya sendiri dia juga finishingnya gloss black, jadi tidak terlihat seperti cipo plastik dengan 3 buah chrome yang ada di bagian sini. Dan karena ini varian Prestige, juga dapat kayak chrome housing untuk fog lamp kayak gini yang bikin depannya sedikit lebih atraktif dan mewah gitu ya. Walaupun di sini ada kayak cetakan waffle yang menurut kita agak tidak perlu gitu, unnecessary. Tapi at least di bagian bumper bawah sini pun masih ada cladding-cladding hitam yang lagi-lagi mencirikan sebuah SUV, jadi tetap terlihat gagah. Perlampuan memang untuk generasi ini yang pre-facelift dia masih bohlam semua. Iya, jadi dari atas sini dia proyektor halogen, dan untuk kayak lampu dim, lampu senja, lampu sen, ini pun semua masih bohlam juga. Dan di sini ada yang annoying banget, ntar gue jelasin kenapa. Fog lamp pun demikian, dia masih bentuknya bulat dan dia masih halogen seperti ini. Dan secara overall, tampang dari si Honda CR-V generasi keempat tahun 2013 ini, sampai sekarang pun menurut kita masih cukup up to date ya. Jadi nggak kelihatan terlalu tua banget, dia masih modern dengan garis-garis tajam, dan tentunya karena desainnya sudah solid wing face, dia juga masih inline dengan desain Honda-Honda terbaru karena mengadopsi bahasa desain yang serupa. Interior tampil sangat modern khas dengan Honda-Honda generasi ini dengan IMID yang bahkan di yang baru itu nggak ada, serta tampilan dashboard mewah dengan Blackwood yang masih kekinian. Nah, tadi pas masuk kalian disambut oleh pintu yang beratnya cukup hefty, jadi terkesan lumayan berkualitas. Seperti biasa kenal dengan kuncinya, yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini kuncinya memang kunci tipikal Honda pada zamannya ya. Dia udah keyless, ada logo Honda di sini dan ada 2 button aja untuk lock dan unlock, udah seperti itu aja. Engine start stop buttonnya itu sangat racing karena kalau kalian lihat di bagian sini, the engine start stop itu berwarna merah dan kalian tahu kan apa artinya? Merah itu racing. Put on the brake, kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu, inilah salah satu charm dari Honda CR-V RM karena inilah CR-V terakhir yang naturally aspirated. Memang yang turbo itu ada varian NA 2000cc, tapi kan itu tenaganya kecil dibanding mesin yang K24 ini. 2400cc inline 4i VTEC. Tenaganya 187 horsepower dengan torsi 226 Nm. Yang di-mate ke transmisi 5-speed automatic bukan CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 10,6 detik itu masih oke banget. Namun memang BBM-nya agak boros di 18 dalam kota, tapi untuk kelas seperti ini masih bisa dimaklumi. Lanjut bahas mengenai interiornya, mulai dari desain dashboardnya ini memang terkesan cukup revolusioner dibandingkan yang generasi sebelumnya karena dia sekarang jauh lebih meliuk-liuk, lebih modern gitu ya dengan aksen-aksen kayak Blackwood panel di sini gitu ya. Walaupun memang dashboard sendiri secara materials dia masih full hard plastic gitu ya, cukup normal pada masanya sih. Glove box sudah soft opening dan udah bagus banget. Sekaligus karena ini trim Prestige, maka kalian udah dapat head unit yang berbeda dari yang varian biasa. Head unit dia touchscreen seperti ini, walaupun emang layarnya agak kecil, tapi di sini udah mencakup semua yang kalian butuhkan dari sebuah head unit modern. Jadi untuk media sendiri ada kayak AM, FM, FM2, CD dan DVD masih bisa karena masih ada slot CD di bagian atas ini. Untuk USB pun masih bisa. Dan untuk Bluetooth telepon ini karena varian Prestige lagi-lagi dia dapat kayak tombol untuk ngangkat dan nutup telepon langsung di bagian setir sini ya. Jadi terlihat cukup mewah dan cukup canggih. Selain itu, di atas sini, nah ini salah satu fitur favorit kita di CR-V generasi ini. Karena bahkan di CR-V Turbo yang terbaru, nggak ada kayak beginian. Jadi karena ini kesannya itu kayak 2 layar, atas ini tuh mereka sebutnya IMID, jadi memang khusus untuk MID. Dan di sini kalian bisa cycle, bisa jadi jam seperti itu yang modelnya ala-ala analog. Ada untuk media information, ada untuk kayak average view, range, dan trip meter. Dan ada blank screen di sini yang kalian bisa customize, ntar kita jelasin di bagian interestingnya. AC-nya, dia climate control dan dia sudah dual zone. Transmisi ada
sequential mode yang kalian bisa shift ya pedal shift di bagian steering wheel sini. Cigar lighter yang masih ada lighter di bagian sini gitu ya, termasuk ada 2 buah open storage, dan kalau kita buka di sini ada 3 buah cup holder gitu. Jadi udah cukup oke. Armrest besar di sini yang posisinya tuh enak banget kalau kita nyetir, karena armrest ini bisa di-extend ke depan. Kalian tinggal tarik 1, 2. Jadi ada 2 step. Kalau kita buka, dalam sini pun ada lagi-lagi 12 volt socket dan ada USB input untuk ke multimedianya seperti itu. Joknya dia udah kukulitan seperti ini dengan model kerut-kerut yang lagi-lagi kesannya cukup mewah gitu ya. Pengaturan jok walaupun memang untuk bagian passenger masih manual, tapi untuk driver dia sudah electric. Jadi udah bisa sliding, reclining, seat height adjuster 2 arah, sekaligus ada untuk pengaturan lumbar supportnya juga. Jadi lagi-lagi cukup oke. Setirnya dia udah dibungkus kulit seperti ini, dan dia pun pengaturannya memang masih manual, tapi udah bisa tilt dan udah bisa teleskopik juga. Jadi udah oke banget. Sebelah kiri ada controls untuk audio dan untuk IMID-nya. Di bagian kanan ada cruise control. Ya, ini udah ada cruise, udah oke banget pada masanya. Klaksonnya suara seperti ini. Masih perlu diganti, sepertinya agak kurang manly gitu. Gua demen banget speedometer Honda yang zaman ini gitu ya. Karena speedometer itu terkesan 3D, tapi kayak berlapis-lapis gitu. Dia tuh numpuk-numpuk dan kesannya tuh benar-benar niat desainnya gitu ya. Jadi modelnya tuh di tengah ada MID yang kalian bisa cycle MID-nya via sini. Kilometer per liter, range, trip A, average kilometer, ada trip B, odometer, dan ya seperti itu. Ke kanan lagi, ada tombol icon yang kalau kalian aktifkan jadi eco mode, dan eco mode-nya pun beneran konon bikin lebih irit gitu. Dan juga ada tombol untuk matiin traction control, termasuk penyimpanan open storage lagi di bagian samping sini. Nah, door trimnya juga ada yang menarik karena oke, dia memang ada lapisan kulit untuk kalian taruh sikut kalian di bagian luar ya. Jadi nggak semuanya hard plastik. Penyimpanannya itu banyak banget. Jadi dia kayak Trax, dia 2 lapis. Ada untuk nyimpen kayak handphone atau dompet di bagian tengah, termasuk di bawah untuk nyimpen 2 minuman serta beberapa hal di bagian belakang lagi. Untuk bagian power window udah auto up and down, tapi untuk driver doang sisanya masih belum. Termasuk udah ada kayak power door lock dan ada untuk electric retract spionnya. Ke atas, ini kaca belakang masih day night view biasa, dan ini pun lampu semuanya masih kuning. Ada tempat untuk naruh kacamata di sini yang sebenarnya agak serupa sama CR-V yang sebelumnya. Walaupun yang sebelumnya justru lebih superior karena ada kaca cembung buat ngelihat orang di belakang, tapi ini nggak ada gitu ya. Lanjut ngomongin baris kedua, yang gue suka dari CR-V ini itu pertama-tama adalah mereka nggak maksain untuk jadi 3 row. Iya, jadi ini strictly 5-seater tanpa ada jok maksa di bagian belakang seperti CR-V yang baru. Jok ini udah di set posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue nyisa masih ada kurang lebih 10 jari. Iya, jadi untuk ruangan, mobil ini terkesan sangat lega. Khas dengan Honda, di kelasnya memang dia lega gitu ya. Dibandingin rival-rivalnya, ini salah satu yang paling lega. Headroom, masih ada kurang lebih 5 jari, lagi-lagi terasa lega di kelasnya. Sama sekali nggak ada masalah. Isofix tethering point di bagian belakang untuk kalian taruh child seat. Dan kalau kalian misalnya bawa 3 orang, ini nggak ada hump sama sekali di bagian tengah. Ini flat, seflat-flatnya gitu ya. Jadi kalau kalian duduk di tengah, kalian akan dapat theater seating yang lihat ke depannya bahkan lebih enak. Jadi benar-benar oke banget. Termasuk kalau di tengah pun kalian masih dapat headrest yang kalian bisa naikin seperti ini. Tapi kalau kalian hanya berdua, kalian tinggal turunin lagi headrest ini dan kalian bisa buka armrest di bagian tengah yang cukup lebar, cukup empuk, sekaligus ada 2 buah cup holder kecil di bagian tengahnya. Seperti itu aja. Untuk urusan fitur, ada AC di bagian center console sini yang bisa dibuka dan tutup, kurang lebih begitu aja gitu ya. Penyimpanan, seat back pocket 2 buah kanan kiri, termasuk di door trim, ada lagi tempat buat nyimpen minuman di bagian bawahnya. Door trimnya pun sama kayak depan, jadi masih ada bagian empuk. Dan lanjut ngebahas mengenai cargo space, ini juga berkat karena CR-V ini masih pure 5-seater, itu hal yang gue suka, dia nggak maksa, jadi bagasinya pun masih lega banget. Bukannya di bagian bawah sini udah electric button, walaupun ada yang annoying. Di sini, ruangan kalau kalian pengen masukin koper medium, di sini 1, 2, 3, 4, 5 itu masih masuk. Koper large 3,5 pun masih masuk. Saking gedenya, open storage pun ada 2 di bagian kanan kiri. Ada juga net di sini buat kalian nyimpen beberapa hal lagi. Di bawah sini tuh masih ada spare tire yang full size. Iya, jadi oke banget. Termasuk bannya pun yang sama. Dan ada toolkit serta dongkrak tersimpan rapi di bagian bawah sini. Kalau kita pengen nge-expand ruangan ini, misalnya kayak kurang gede, pengen bawa item yang gede banget gitu ya, kalian masih bisa nurunin jok tengah dengan konfigurasi 60/40. Turuninnya di bagian kanan kiri ada latch di sini, dan ini juga ada yang interesting, ntar gue jelasin kenapa. Kita tinggal one touch, maka otomatis dia akan turun dengan soft.
Dan kalau udah diturunin, ini tuh bener-bener jadi ruangan yang sangat ekstensif banget. Kalian pengen bawa power wheels gitu ya, kalian pengen bawa ATV yang buat anak-anak itu masih masuk ke sini. Saking gede dan efisiennya ruang penyimpanan dari Honda gitu. Dan ini pun completely flat, jadi ruangannya pun lebih besar dibandingkan kompetitornya. Really nice lah. Walaupun ia masih lumayan stylish dan layak banget dipertimbangkan, namun karena secara teknologi udah ketinggalan, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Honda CR-V RM. Sebetulnya untuk CR-V generasi keempat yang pre-facelift seperti ini, itu aslinya tuh ada daytime running LED. Iya, ada DRL di bagian sini ya. Makanya kalau kalian lihat, lampunya tuh kayak ada kuncup di bawah dan dia beruas-ruas kayak gini. Ini aslinya adalah DRL. Nyalanya tuh kayak begini. Dan untuk masuk Indonesia, itu DRL di spec down. Gua nggak ngerti Honda ngambil berapa banyak untung dari si CR-V ini, tapi DRL di spec down loh, DRL. Pas kita buka vanity mirrornya, ini tuh sebenarnya udah ada kayak space cetakan untuk untuk lampu di sini gitu ya. Tapi di spec down, jadi maksudnya kayak agak nanggung gitu. Dan ini pun dua-duanya ya, kanan dan kiri, jadi dua-duanya nggak ada lampu. Maksud gua kalau emang ini mau di spec down, ya kacanya mendingan di fullin gitu kan, biar nggak terkesan kayak oh ini sebenarnya ada lampunya, cuma di spec down gitu. Jadi kesannya kayak PHP gitu kan. CR-V generasi 3 yang model kura-kura kayak punya Alex, itu wiper belakangnya udah rapih, tercover, dan dia modelnya tuh kayak modern gitu ya. Sekarang dia wipernya ke generasi keempat balik jadi model framed kayak gini, yang terkesannya seperti mobil tahun 90-an. Dan ini malah jadi sebuah step backward gitu ya, malah jadi jadul gitu. Dan mereka ngulangin kesalahan yang sama lagi di Honda City Hatchback. Namun tenang, karena dengan harga setara Honda Brio baru, pastinya ia punya gengsi tersendiri dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Honda CR-V RM. Seperti yang gue bilang, untuk CR-V generasi ini kan dia punya IMID di bagian atas ini, yang bahkan untuk versi turbo yang terbaru itu nggak ada gitu. Di sini bisa di cycle menu-menunya, tapi ada satu hal yang sangat menarik. Kalau kita masuk ke menu, itu bisa customize setting, dan ada banyak banget setting yang bisa kalian utak-atik di sini, termasuk setting untuk mengganti wallpaper. Iya, jadi kalau kalian misalnya masukin via flash disk ada gambar atau foto gitu, kalian bisa pasang di bagian sini yang tadinya ngeblank jadi foto keluarga kalian, atau foto kekasih kalian, atau foto mantan gitu ya, untuk ngingetin supaya kita nggak ngebut-ngebut terus gitu. Jadi lucu banget, sesuai dengan namanya CR-V yang artinya Creative Riding Vehicle. Nah, desain dari badge CR-V ini juga tergolong lumayan kreatif, karena kalau kalian lihat di bagian R-nya ini bentuk R-nya kenapa seperti ini? Karena bentuk ini itu ngemimik bentuk kaca pilar belakang yang ada di CR-V ini. Lihat ya, ini bentuknya kan kayak begini gitu. Ini sama seperti bentuk di huruf R ini. Dia kekupe-kupean yang bikin seolah-olah siluet mobilnya jadi lebih rendah dibanding aslinya. Dan ini easter egg yang cukup menarik. Seperti yang gue bilang, ada hal yang sangat menarik di mekanisme pelipatan jok baris kedua ini gitu ya. Untuk dia bisa ngefold completely flat, memang ini tuh mekanismenya mirip kayak Trax, yang jadi base-nya itu harus dinaikin dulu, baru bagian sandarannya diturunin ke bawah. Tapi nggak kayak Trax yang harus ini dulu, lanjut ini gitu. Ini bisa one touch, makanya tadi dari belakang kan gue langsung one touch. Tapi dari samping juga bisa, di bawah itu ada strap, kalian bisa lihat di situ. Kalau itu ditarik, maka otomatis langsung base-nya naik, kemudian headrest lipet, dan ini akan turun dengan slow-mo seperti ini. Jadi one touch, dari belakang bisa, dari samping bisa, untuk nurunin semua ini gitu. Tarik, ini naik ke atas, headrest turun, dan recliningnya langsung ke depan dengan soft. Ini mekanisme yang pintar, dan mekanisme yang bisa bikin ini jadi completely flat. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja sedikit fun review kita mengenai si Honda CR-V generasi keempat tahun 2013. Menurut kita, mobil ini tuh masih layak banget kalian pertimbangkan bagi kalian yang mencari sebuah SUV medium yang masih cukup modern dan juga dengan nama besar dan fun to drive khas Honda. Serta ini spesial banget kita bikin untuk Agan Hutomo yang udah nge-request sejak lama untuk kita bikin review CR-V yang generasi ini gitu ya. Thank you banget udah request, dan maafkan kita kalau kita agak lama gitu, karena kan mencari CR-V generasi ini yang layak review itu agak susah, karena memang kebanyakan CR-V yang seperti ini itu kan daily car dan memang udah agak worn out gitu ya. Tapi untuk yang satu ini
ini masih layak banget untuk kita review dan layak banget untuk kalian pinang karena unit yang satu ini itu milik Auto High, yes. Dan kondisinya itu masih sangat oke banget karena untuk unit yang ini sendiri tahun 2013 itu hampir 10 tahun yang lalu gitu ya. Kilometernya bahkan belum menyentuh 100.000. Iya, jadi tergolong low kilometer untuk sebuah CR-V yang seperti ini gitu. Dan tentunya kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung kontak ke Auto High yang Instagramnya ada di sebelah sini. Dan tentunya nomor kontaknya di bagian bawah sini. Kontak aja Om Daniel, friendly banget. Dan pastinya kalian bisa dapat harga yang sepadan dengan kualitas mobil yang ditawarkan juga. Dan Auto High juga punya YouTube channel, bisa cek juga di bagian bawah sini. Seperti itu, so thank you banget Auto High. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_j sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan mobil yang kita review, fun fact daily mengenai otomotif, dan tentunya jokes-jokes yang bisa menghibur hari-hari kalian. Ya, kurang lebih begitu aja mengenai si CR-V generasi keempat yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed ya, Gan Hutomo.